jadikan pahala dan keberkahan. Salam salam tercurahkan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Semoga kita masuk juga dapat istiqomah dan mendapatkan sahabat beliau di hari kiamat nanti. Seperti biasa, Kamis malam Jumat minggu kedua kita isi dengan kajian kitab Wasilah Al-Mustafa yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Hamid Turunji SPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah ila lamari karamallah dan ila magharibiha barriha barrihan fatihan kita, istri dan anak-anak kita semoga sehat zahir dan batin, yang lancar untuk bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang sakinah wa rahmah, keturunan yang salihin salihat, mencintai Allah dan Rasulullah, dicintai Allah dan Rasulullah. Kelak ketika ajal sampai semoga semuanya wafat dalam keadaan husnul. Amin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ta'rifi ahwalin nasi 'inda Allah ta'ala. Fasal menerangkan tentang definisi haliyah manusia menurut Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam khairun nasi 'inda Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik menurut Allah Ta'ala adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu manusia yang mendapat predikat manusia terbaik. Ini anak-anak barusan bawain air minum, disuguhin kepada kita walaupun masih kecil, tapi sudah bisa memberi manfaat. Semoga ini anak-anak ini jadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Biasanya anak-anak mah duduknya depan game, depan TV, ini mau duduk masuk di masjid. Alhamdulillah. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Wa syarruhum indallahi ta'ala, sedangkan yang terburuk, kalau tadi yang terbaik, sekarang yang terburuk, siapa manusia terburuk menurut Allah? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya tapi jelek perbuatannya, itu manusia terburuk. Umurnya panjang, tua banget, tapi amalannya jelek mulu. Apa contohnya amalannya? Dia selalu inten main gaple setiap malam. Kalau nggak gaple, catur. Catur tuh ya terus permainan tuh nggak ada. Jarang yang main tapi bikin ingat kepada Allah, jarang. Allahu Akbar, nggak ada, jarang. Yang ada mati loh. Kalau mati saat itu mati apa? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau manusia terbaik paling banyak bermanfaat untuk orang lain, sedangkan yang terjelek panjang umurnya tapi jelek perbuatannya. Nah, itu yang terjelek. Wa khairuhum,
Kalau yang tadi anfa paling bermanfaat, ini sekarang khairuhum yang terbaik di antara manusia man tala umruhu wa husna amaluhu. Yang terbaik itu manusia yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Dia selalu tiap malam baca Quran, baca salawat. Kalau nggak malamnya siangnya terus istiqomah. Jadi Quran kita dijadikan bacaan yang istiqomah terus. Mau paham mau enggak, itu manusia yang baik, panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Kemudian wa abghadun nasi ila Allah taala, manusia yang paling dibenci. Nih, naudzubillah. Jangan sampai nih. Manusia yang paling dibenci oleh Allah siapa? Man akala wahdah. Kalau makan sendirian, minimal sama istrinya, sama putra putrinya, sama temannya. Jadi berusaha kita jangan makan sendirian. Makan sendirian itu menunjukkan apa ya? Pelit ya. Makan sendirian itu menunjukkan pelit. Makanya Nabi Ibrahim itu kalau makan selalu ngajak orang lain. Diajak siapapun, termasuk Nabi kita tuh kalau makan ngajak orang lain. Nggak makan sendirian. Itu yang pertama. Makan sendirian paling dibenci oleh Allah. Wa mana'a rafdahu, dan mencegah pemberian. Orang mau ngasih dilarang sama dia, nggak usah sama dia mau, orangnya pelit. Jadi orang mau ngasih nggak boleh. Malah orang pelit itu dikasih. Gitu. Tidak ada perasaan, saya dikasih mulu. Gitu. Jadi lama-lama ada perasaan dia. Dimakan sendirian, mencegah pemberian. Yang ketiga, wa daraba abdah, memukul budaknya. Zaman dulu ada budak, zaman sekarang mungkin bisa pembantunya dipukul, bisa anaknya dipukul, bisa istrinya dipukul. Jadi main pukul itu termasuk dibenci oleh Allah. Semoga kita kalau selama ini pernah mukul, semoga tidak terulang lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang termasuk yang dibenci oleh Allah, wa akramal ghani, memuliakan orang kaya karena kekayaannya. Itu termasuk dibenci oleh Allah. Kalau mau memuliakan karena karena umurnya lebih tua gitu. Jadi bukan karena kekayaannya yang dimuliakan, tapi karena umurnya lebih tua. Wa ahanal fakir, dan menghina orang fakir. Yang keberapa tuh? Kelima. Ini termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah kalau makan sendirian, mencegah pemberian, memukul budaknya atau pembantunya, memuliakan orang kaya, menghina orang fakir. 5. Wa asyarru minhu, tapi masih ada yang lebih jelek dari 5 tadi. Apa? Man asya fil haram wa mata fil haram. Hidup dengan haram, hidup dengan hal-hal yang diharamkan, makannya serba haram. Misalnya makannya dapat uang, biasa curi gitu. Lu biasa nyuri, ya kan nggak ketahuan. Gitu. Jadi makannya serba haram. Kalau nggak nyuri dari mana? Ya entah. Daging anjing, daging tikus, daging ular yang diharamkan. Jadi makannya serba yang diharamkan. Hidup dengan hal yang haram, mati pun juga sampai mati dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Na'udzubillah min dzalik. Masih ada lagi yang lebih jelek, wa asyarru minhu, masih ada lagi yang jelek itu. Hidup haram atau yang berharam. Ada lagi yang lebih jelek, apa? Man tala umruhu wa sa'afiluhu, orang yang panjang umur jelek kelakuannya. Wa la yatubu amma nahahu Allah ta'ala anhu,
Walaupun dia melakukan amal yang jelek-jelek, amal yang buruk-buruk, dia tidak mau bertobat, tidak mau berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah. Terus saja melakukan yang dosa-dosa, nggak mau berhenti. Wa huwa yatma'u fi maghfiratihi, tapi dia ingin diampuni oleh Allah. Kan aneh. Melakukan dosa terus nggak mau berhenti, mencuri, minum minuman keras, tapi dia ingin diampuni oleh Allah. Dari mana itu? Dosanya nggak mau berhenti tapi ingin diampuni, kan aneh gitu. Udah nggak usah judi, katanya dia. Udah kadung kecanduan gimana ya, nggak bisa berhenti. Judi online, cukup dari kamarnya dia main HP. Canduan, naudzubillah min. Kalau saya berhenti udah nggak sosok suci lo. Gitu. Kasih tahu malah bilang begitu, naudzubillah min dzalik. Suruh berhenti nggak mau aja terus berbuat dosa, tapi ingin banget diampuni oleh Allah dosanya. Aneh nggak? Aneh banget. Wa syarru minhu, tapi masih ada lagi yang lebih jelek dari itu. Apa? Man adhara as-sadaqata li akhihi al-muslim. Dia menampakkan sedekahnya terhadap saudara yang muslim. Jadi kalau ada orang-orang muslim, dia menyampaikan sedekahnya, ini sedekah saya nih, biar ketahuan sama orang muslim. Wa yudbiru lahu khilafahu. Tapi ketika enggak ada orang muslim, enggak mau dia, enggak mau sedekah. Jadi sedekahnya ingin dilihat orang gitu. Ketika enggak ada orang muslim, enggak mau dia bersedekah. Ingin selalu dilihat. Itu namanya menampakkan sedekah terhadap saudara yang muslim, tapi ketika enggak ada orang-orang muslim, dia tidak mau bersedekah. Ada lagi yang lebih jelek, wa syarru minhu, lebih jelek dari itu apalagi? Man dhahaba awwal umri ghaflatan, di awal umurnya, masa mudanya dia lupa kepada Allah, wa akhirahu, ketika sudah tua malas untuk taat kepada Allah. Masih mudanya dia nggak pernah sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat. Udah tua malas. Jadi dari muda sampai tua dia ini bergelimang dosa. Naudzubillah, sampai tuanya dia itu terus sampai udah tua masih malas, mau ke masjid aja malas, padahal masjidnya dekat, jalan kaki nyampe. Nah, ini tentang hal-hal manusia atau orang-orang di sisi Allah. Ada pertanyaan kira-kira? Ya. Orang kaya bersedekah malah masuk neraka. Itu tadi disebutkan di sini, dia menampakkan sedekahnya karena ingin dilihat oleh orang lain. Dia bahasanya dia. Kalau bahasa lainnya ria. Jadi bersedekah, orang kaya bersedekah, tapi sedekahnya ria, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dinilai orang dermawan dan sebagainya. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimasukkan neraka karena ketidakikhlasannya atau riyanya. Jadi tidak semua orang kaya itu ikhlas. Dan surga tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Sebab kalau surga bisa dibeli dengan kekayaan, kasihan orang miskin. Jadi dengan apa dong masuk surga? Dengan amal perbuatan yang ikhlas karena Allah. Amal pun juga nggak bisa diandalkan. Amal kita juga nggak bisa diandalkan. Kenapa?
amal kita ini jauh dari keikhlasan. Gitu. Maka kita masuk surga karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Sebab kalau karena keadilan Allah, kita ini sholat 5 waktu, hitung rata-rata 5 menit. Itu kalau nyampe 5 kali 5, 25 menit. 24 jam dikurangin 25 menit. Kalau cari keadilan, masuk surga cuma seharinya, sehari semalam cuma 25 menit dari 24 jam. Kalau cari keadilan Allah. Tapi cari kalau rahmat Allah, memang rahmat Allah itu tidak terbatas. Kembali ke pertanyaan, orang dermawan bersedekah tapi masuk neraka karena dia melakukannya riya, ingin dilihat oleh orang lain. Di sini tadi itu, kalau nggak lihat orang dia nggak mau bersedekah. Saya ingin nyumbang tapi nggak ada siapa-siapa, nggak ada nyaksiin, gimana? Gitu. Jadi nunggu orang terus, nunggu dilihat oleh orang lain sehingga dia mau bersedekah. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran kok masuk neraka? Karena rambu-rambunya tidak diperhatikan. Dia tahu ilmu tajwid, belajarnya kan fardu kifayah, tapi mengamalkannya fardu ain. Gitu. Hukum idharnya nggak dipraktekkan. Kalau tahu, itu nggak dipraktekkan. Qalqalah nggak dipraktekkan. Perlu diterabas semua tuh bacanya, panjang pendeknya nggak diperhatikan, tasdidnya nggak diperhatikan. Jadi nanti itu orang baca Quran ada yang dilaknat oleh Al-Quran. Maka ada hujatun lana. Kalau hujatun lana berarti Quran bermanfaat untuk kita. Tapi kalau hujatun alaina, Quran malah menyengsarakan kita. Karena kita bacanya sembarangan. Kalau tahu ilmu tajwidnya tahu, tapi bacanya diterabas. Tahu kata termasuk belum hukum-hukumnya. Kata Al-Quran haram, dia membaca aja. Sudah tahu kata Al-Quran ini halal, ini haram, dia enggak mengamalkan itu. Baca Quran, orang bersedekah, satu lagi dakwah. Orang berdakwah sama. Berdakwah tujuannya apa? Karena Allah, karena ingin populer, apa? Karena ingin sesuatu dunianya, apa-apa. Jadi kita termasuk yang masuk yang di bagian dakwah. Bersama-sama kita bersama-sama ikhlaskan niat, semuanya melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang dakwah diniati membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dapat mau enggak terserah. Kita sama-sama berjuang melakukannya karena Allah, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Sama-sama dengan ngaji seperti ini kan kita minimal jadi ingat, oh iya begitu ya dia orang jelek, begitu ya dia orang yang bermanfaat, begitu ya orang yang paling baik Allah. Dengan ngaji begini kan kita jadi tahu. Kalau kata logika orang baca Quran masuk neraka, gitu. Orang bersedekah masuk neraka, orang berdakwah, berceramah masuk neraka. Ternyata tiga-tiganya melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Quran itu kan termasuk ibadah. Apalagi yang kerja butuh niat. Kerja ke kantor, kerja pengusaha, butuh niat yang baik. Saya ingat bekerja ya Allah.
untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, untuk menafkahi istri dan anak. Jadi niatnya yang bagus. Intinya ria, ingin dilihat oleh orang lain atau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lainnya tidak ikhlas. Ya. Ada keterangan di dalam Ihya kalau tidak salah bunyinya, an-nasu kulluhum halka. Manusia semuanya rusak. Illa man alimah, kecuali orang yang alim, orang yang pintar ilmu agama. Wal alim halka, orang yang alim masih rusak. Illal amilun, kecuali mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka, orang yang mengamalkan masih rusak. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Wal khalisuna atau wal mukhlisuna ala kharin. Jadi orang ikhlas itu masih ada di dalam, orang ikhlas itu ada di mana? Ada dalam hati. Orang ikhlas juga masih apa ya? Masih jarang gitu ya. Kategori jarang orang ikhlas. Orang ikhlas itu sampai setan iblis tidak sanggup menggoda orang ikhlas. Kenapa? Dia ke masjidnya karena Allah, sholatnya karena Allah, ngajinya karena Allah, sedekahnya karena Allah, zakat karena Allah, tarawihnya karena Allah, baca Quran semuanya karena Allah. Mau dipuji ke, mau dihina ke, dia nggak peduli. Yang penting tujuan akhirnya ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Ya. Iya. Iya. Betul. Orang yang terbata-bata baca Qurannya masih dapat satu kebaikan per huruf. Kata kakak, nggak lancar baca. Kenapa masih dapat pahala satu per hurufnya? Karena dia melakukannya ikhlas karena Allah. Tapi yang lancar tadi kadang ada ngejar hatam. Ada yang seperti itu. Ngejar hatamnya atau ikut ngejar lagunya. Karena ada orang begitu, lagunya dibagusin tapi tajwidnya enggak benar. Bacanya dipercepat tapi rambu-rambunya tajwidnya enggak diamalkan. Ada banyak. Bahkan ada orang hafal Quran. Hafal tuh dia malah enggak mengamalkan isinya, malah membunuh sahabat Ali. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran. Hafal Quran aja masuk neraka karena jadi pembunuh. Alhamdulillah, itu tidak mengamalkan isi kandungannya, enggak mengamalkan tajwidnya bisa. Itu baca. Ada lagi?
Lanjut lagi masuk ke pasal yang baru. Faslun fi alamatil khair. Pasal ini menerangkan tanda-tanda kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus sabri, ciri-ciri orang sabar. Pertama, husnus sarirah indallah. Ciri orang sabar itu baik kepribadiannya di hadapan Allah. Mau sendirian, mau ada orang banyak, dia sopan di hadapan Allah. Maksudnya gimana? Sholatnya ada orang, nggak ada orang khusyuk. Mau ada orang, mau nggak ada orang, sholatnya tetap rapi. Bukan karena dilihat mertua, karena dilihat gurunya, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul kepribadiannya di sisi Allah baik dimanapun. Mencuri di depan orang banyak malu nggak? Malu. Sendirian? Kalau sendirian nggak malu, berarti dia kepribadiannya nggak bagus. Kalau dia mencuri di depan orang banyak malu, sendirian tetap malu. Ini namanya kepribadiannya baik menurut Allah. Jadi dimanapun, kalau dia kan kadang dia mohon maaf ada kan oknum gitu, giliran depan perempuan orang lain gitu, perempuan belum dikenal lagi cakep cantik gitu ngomongnya sopan bilang, ada nggak begitu ya? Giliran sama istrinya mau pasak. Ada nggak begitu? Jadi itu kan kepribadiannya nggak sama, nggak stabil gitu. Kalau yang nafsu yang tadi kan enggak, dimanapun dia tetap baik, karena emang benar-benar baik akhlaknya menurut Allah, sabar dia. Ngomong sopan di depan perempuan cantik dia bisa gitu, tapi di depan istrinya sendiri kasar. Lu lagi. Berarti kesabarannya itu terbatas. Wa husnul hikmah, dan baik pengabdian kepada Allah. Kalau tadi itu kepribadian, ini pengabdiannya bagus. Memang karakternya, kalau yang pertama tadi kepribadiannya, akhlaknya, karakternya bagus. Kalau yang kedua pengabdiannya, sholat ketika sendirian tumaina, banyak orang tetap tumaina. Baca Qur'annya sendirian begitu, banyak orang juga begitu. Itu nggak dibikin-bikin, nggak pencitraan, nggak dibuat-buat. Memang betul-betul pengabdiannya kepada Allah stabil dimanapun. Kan ada orang yang oknum aja ketika dikejar ada urusan sholatnya buru-buru, betul. Tapi ketika urusan nggak ada baru santai tenang. Nah itu kan namanya belum stabil. Belum stabil karena mengerjakan urusan, jadi sholatnya jadi buru-buru. Itu ciri-ciri orang sabar, baik kepribadian menurut Allah dan baik pengabdian di hadapan Allah. Selanjutnya, ya Ali, lil mu'mini salatu alamat. Bagi orang mukmin ada 3 ciri-cirinya. Orang ngaku orang mukmin, 3 ciri-ciri orang mukmin. Pertama, bughdul mal, benci harta dia. Enggak cinta harta. Maksudnya benci harta itu hartanya enggak masuk ke dalam hatinya. Kalau sampai masuk ke dalam hati namanya cinta. Pertama, bughdul mal, benci harta.
Nomor 2, bughdun nisa, benci perempuan. Perempuan nggak masuk ke dalam hatinya, karena perempuan orang lain. Kalau istrinya mah ya disayang karena Allah. Nah, ini benci perempuannya perempuan orang lain. Jadi perempuan orang lain disayang semua, istrinya enggak. Kebalik. Na'udzubillah min. Yang nomor 3, wa bughdul kalam fi a'radin nas, benci ngomongin harta orang lain. Kan ada oknum tuh. Orang tuh enak ya, apartemennya di sana. Ngomongin harta orang. Tuh mobilnya tuh, mobil Pajero, mobil Alphard. Masya Allah. Jadi ngomongin harta orang itu. Kalau ngomongin harta orang ini, berarti dia bukan ciri-ciri orang mukmin. Kalau orang mukmin enggak ngomongin harta. Harta enggak masuk ke dalam hatinya. Dikasih segitu alhamdulillah. Sekali banyak alhamdulillah, kasih sedikit alhamdulillah. Itu namanya orang mukmin, beriman bahwa akhirat wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi ciri-ciri orang mukmin, benci harta, benci perempuan, benci ngomongin harta orang lain. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan kira-kira? Yang benci malah mati, senang sama dunia. Benci mati, Karahiyatul maut, ya. cinta dunia dan benci mati. Itu ciri-ciri orang wahan. Orang wahan itu dia cinta dunia, takut mati. Tuhan. Hartanya sayangnya ditumpuk. Takut ada yang luang. Ada beberapa oknum tuh, kalau dapat dari mana tuh ditumpuk uangnya. Tumpuk. Setelah diproses, ternyata korupsi. Akhirnya numpuk harta gitu, nggak bisa dibelanjain nggak bisa, takut ketahuan dari mana tadi. Itulah orang yang cinta dunia. Cinta dunia itu benci yang namanya kematian. Nggak ingin mati, ingin hidup terus. Sekarang begini aja logikanya, umur 100 gitu. Umur 100 itu kira-kira udah banyak yang sakit nggak organ-organ itu? Masya Allah. Itunya linu, itu sakit, apa yang sakit. Karena memang oleh Allah dikasih waktu berapa itu, nggak ada spare partnya lagi kan. Cukup 1 sampai mati gitu. Jadi kalau orang wahan itu cinta dunia dan benci kematian, ya karena ingin hidup selamanya. Biasanya itu kalau ciri-ciri sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu ingin hidup 1000 tahun. 1000 tahun, 100 tahun aja udah pada pengir semua. Iya, jalannya aja sudah, Masya Allah. Udah nggak lancar, jalannya udah kayak bayi lagi kan? Karena emang sifatnya udah bayi lagi. Kalau dia nggak senang baca Quran udah lupa. Udah makan bilang nggak makan. Karena emang sifatnya apa namanya ya? Pikun, kalau sudah tua pikun udah. Itu karena memang orangnya nggak senang baca Quran lagi, nggak senang sholat, udah pikun. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau yang senang sholatnya waktu, kemudian senang baca Quran, insya Allah nggak pikun. Termasuk senang pakai siwak di antaranya itu kalau mau sholat pakai siwak, mau baca Quran pakai siwak, insya Allah nggak pikun. Saya pernah ketemu pembantunya atau khodamnya
Syekh Nawawi Al-Bantani Banten itu waktu itu umurnya 147. Saya waktu itu SMP 94. 94 saya usia SMP, beliau 147. Masih seger lagi, mau baca Qurannya seger gitu. Karena yang senang baca Quran. Enggak pakai kacamata. Enggak pakai macam-macam. Orang itulah kalau senang baca Quran, mukjizatnya Al-Quran diantaranya. Termasuk nenek saya itu enggak pakai kacamata, baca Quran. Karena itu mukjizatnya Al-Quran juga. Jadi termasuk dipelihara. Mata yang senang baca Quran itu dipelihara oleh Allah. Termasuk mata kita tuh kalau kita sedang sujud jangan merem. Makanya dari Nabi kan kalau sholat merem takut. Di antara hikmahnya ketika sholat melek tuh mata kita awet. Mata kita awet. Ketika sujud mata nggak merem, melek. Malah ada oknum gitu, dia pernah pakai kacamata minus gitu. Setelah sholat melek terus, suruh gurunya melek aja kalau sholat. Udah sujud melek. Lama-lama hilang minusnya jadi sembuh. Karena keberkahan sholat. Ketika wudhu melek tuh air mata, air wudhu masuk berkah itu. Sebelum dilanjut ada lagi? Belum. Lanjut dulu. Ya Ali, lil aqili thalathu alamat. Bagi orang yang cerdas, orang yang berakal itu ciri-cirinya ada 3. Kita termasuk orang cerdas, orang berakal apa tidak? Yang pertama, al-isti'anatu bid-dunya al-akhirah. Dia menjadikan dunianya untuk akhirat. Termasuk ada pengajian dia beli airnya. Jadi dunianya nolongin dia untuk akhirat. Beli airnya, beli makanannya, dan lain sebagainya. Jadi ini orang cerdas. Jadi dunianya, harta bendanya digunakan untuk kepentingan akhirat. Itu ciri-ciri orang cerdas. Ketika dapat rezeki tidak lupa disumbangkan tak berapa, entah dimasukkan ke kotak amal atau melalui panitia. Karena memang ini ciri-ciri orang cerdas, dia akan dipetik nanti di akhirat. Itu ciri-ciri orang yang cerdas. Dunianya digunakan untuk kepentingan akhirat. Nomor 2, wahtimalul jafai. Dia nggak ingin terkenal, nggak ingin viral. Kalau ingin terkenal, kan nggak bagus tujuannya ingin terkenal. Berarti riak lagi. Ingin dilihat orang, ingin dikenal orang. Tapi kalau dia orang cerdas enggak. Sebab orang terkenal itu dia mau makan di angkringan malu nggak? Malu, di warteg malu nggak? Malu ya. Harus nyari restoran yang mewah, yang bagus. Orang-orang yang sudah terlanjur terkenal. Jadi terkenal itu belum tentu bagus. Kalau terkenal kebaikannya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma masyhur, ingin dikenal, ingin viral dan lain sebagainya, na'udzubillah min dzalik, bukan karena Allah. Ciri-ciri orang yang berakal, yang pertama menggunakan dunianya untuk kepentingan akhirat. Nomor 2, tidak ingin terkenal, tidak ingin viral. Yang nomor 3, wasabru ala syada'id, sabar di dalam menghadapi cobaan sebesar apapun. Itu ciri-ciri orang yang berakal atau cerdas. Ketika kita diuji, ujian itu dari siapa? Dari Allah. Pernah jatuh dari motor nggak Pak? Pernah? Jatuh dari motor? Masya Allah. Iya. Patah mana ya? Itu kita ingin nggak begitu? Ingin jatuh nggak?
Enggak ada yang ingin jatuh, semuanya dari Allah. Bahkan kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, itu takdir jatuh juga. Saya udah berapa nih, 2 minggu apa 3 minggu masih terasa. Jadi orang lagi full antri mobil panjang itu, saya sebelah sini, yang ini tiba-tiba masuk, ini kena kaki, masya Allah, lumayan sakitnya. Siapa yang ingin begitu? Enggak ada, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian dari yang terkecil sampai yang terbesar semuanya dari Allah. Jangankan kita orang yang biasa, Nabi kita yang utusannya Allah tuh banyak ujiannya enggak? Banyak. Ujian satu setelah satu pindah ujian lagi. Kalau nggak ingin diuji, ya jangan hidup. Karena hidup itu ujian. Di surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya Allah menguji kalian mana yang terbaik di antara kalian. Hidup ujian, mati juga ujian, dua-duanya ujian. Jangan dikira setelah mati, wah bebas. Enggak, masih ada lagi pertanggungjawaban di alam kubur. Jadi kematian dan kehidupan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidup aja masih ada ujiannya, apalagi mati. Orang kalau nggak punya akal, dia apa? Lompat dari lantai 10, 15. Setelah lompat, dikira mati, malah cuma patah kaki. Tambah sengsara nggak? Tambah sengsara, inginnya mati, kata dia ingin mati. Tapi Allah nggak menghendaki mati. Cuman patah malah tambah susah jadinya. Itu namanya orang yang nggak berakal berarti itu. Mau bunuh diri, dikirain kematian itu milik dia, bisa mati, enak kalau mati. Kata-kata akal dia, enak dong kalau mati nggak ada urusan, lebih berat lagi dia. Ditanya di alam kubur merbuka nggak bisa jawab, matinya mati apa namanya? Mati sangit. Bukan mati syahid ya, mati sangit. Matinya bau, naudzubillah min dzalik. Ada juga yang gantung di pohon, ternyata mati beneran juga, kayak kali nggak ada ini. Yang takdirnya seperti itu, naudzubillah min dzalik. Dia mau mengakhiri hidupnya, mau mengakhiri segala urusan dunianya. Ganti lagi ke urusan akhirat, lebih berat di alam kubur. Insyaallah, naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, baik. Semuanya tergantung niatnya. Itu ada berapa mobil? 17 apa 20 kurang lebih. Yang satu niatnya mau kemana? Saya mau nganterin anak pesantren. Tuh mati syahid tuh. Kamu mau kemana nih? Saya di situ tuh banyak cewek-cewek. Nah, tuh naudzubillah. Mati apa tuh? Itu yang mati syahid. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi yang niatnya, kamu ngapain? Saya cari nafkah gitu buat anak istri. Nah, mati syahid berakhir. Kamu mau kemana? Di situ tuh judi banyak, kumpulan judi di situ enak. Lah, di situ tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tadi itu niatnya tadi masing-masing mobil tuh niatnya bagaimana? Maka kita niat yang bagus ketika bepergian.
Ya Allah, amanat bekerja cari nafkah istri yang halal barokah ya Allah. Kok meninggal? Matinya syahid. Syahid fil akhirah. Niat yang bagus-bagus pokoknya. Kok misalnya niat yang bagus di perjalanan ada maksiat, itu namanya maksiat fis safar. Maksiatnya dalam perjalanan. Kalau dari awal mau kemana? Mau kemana? Situ tuh mau judi. Dari awal sampai akhir perjalanannya dosa semua. Itu karena niatnya dari awal udah nggak bagus. Mau kemana niatnya? Manterin anak ke pesantren. Itu kan bagus. Di perjalanan dia ketemu cewek cakep. Namanya maksiatnya di dalam perjalanan. Itu. Bukan dari awal maksiat, bukan. Maksiatnya di tengah perjalanan. Kalau dia melihatnya sebentar rezeki gitu. Tapi kalau dipandang lama jadi dosa. Bukan dipandang nih mah pacaran. Oh, tambah dosa. Mendosanya enggak dari awal gitu. Dosanya di tengah perjalanan. Sahid dunia begini. Dulu di zaman Nabi ada yang berperang. Dia berperang bareng Nabi. Ternyata tujuannya nggak bagus. Apa dia tujuannya? Ingin dibilang pahlawan. Ingin dibilang pemberani. Niatnya nggak bagus. Syahid di dunia saja. Kata orang-orang dia mati di medan perang. Tapi pada niatnya nggak bagus. Dia ingin dibilang pemberani, dibilang pokoknya niatnya bagus. Niatnya nggak bagus. Syahid fid dunia. Ada yang bagus. Berperang untuk apa? Li'ila'i kalimatillah. Untuk menegakkan kalimat Allah. Kok dia mati? Syahid dunia, syahid akhirat. Dua-duanya. Yang ketiga syahid akhirat. Apa? Kan mau kemana? Mau cari ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Quran. Perjalanannya kan biasa, bukan berperang. Kok mati? Makanya syahidnya fil akhirah. Karena niatnya niat bagus. Jadi syahid dunia wal akhirah, syahid akhirah. Pembagian syahid. Kurang 5 menit, kira-kira apa cukup? Lanjut. Kalau tadi yang pertama ciri-ciri orang sabar ya. Yang di atas tadi ciri-ciri orang sabar. Kita masukkan ke kita. Kita praktekkan. Saya sudah masuk orang sabar belum ya? Kalau orang sabar berarti kepribadian kita nih. Kalau depan orang banyak kita ngomongnya halus sama anak kita, di rumah tetap halus. Kalau di depan orang, nak jangan begitu. Di rumahnya, nak begitu. Beda kan? Itu. Giliran depan orang ngomongnya halus. Di rumahnya sendiri kasar sama anaknya. Berarti nggak sama. Itu berarti bukan ciri-ciri orang sabar. Kemudian bagus pengabdian di hadapan Allah. Mau banyak orang, mau sedikit, dia tetap sholatnya berusaha khusyuk. Itu ciri-ciri orang sabar. Mau ada urusan, mau enggak, sholatnya tetap khusyuk. Itu namanya ciri orang sabar. Bila ada urusan, sholatnya buru-buru. Selesai gitu. Berarti dia bukan orang sabar. Karena ketika ada urusan, sholatnya dipercepat, nggak khusyuk. Tapi giliran nggak ada urusan, pelan, santai gitu. Itu namanya bukan ciri orang sabar. Yang nomor 2, ini supaya repai lagi, kita termasuk orang mukmin bukan. Ciri-cirinya 3, kita sudah benci dunia enggak? Benci itu maksudnya enggak cinta kita, enggak cinta sama dunia. Nomor 2, kita benci perempuan. Sudah benci belum? Banyak kan senang ya. Kalau kita larikan kepada kita nih, kalau kita masih senang perempuan, maksudnya bukan istri kita itu. Masih senang berarti bukan ciri-ciri orang mukmin. Sebab orang mukmin itu sudah mensyukuri apa adanya. Saya sudah punya istri yang halal. Kenapa masih tolak-tolak? Itu kalau ciri-ciri orang mukmin.
Yang ketiga, ciri-ciri orang mukmin dia benci ngomongin harta orang. Alfat gimana rasanya? Pak Jero, inilah hitung harta orang, enak kayaknya. Ada AC-nya, ada kolam renangnya, mikirin harta orang. Itu nggak bakal nikmat hidupnya, mikirin punya orang. Tapi kalau mikirin punya kita, alhamdulillah. Walaupun pakai kipas di rumah nggak pakai AC, alhamdulillah, bersyukur. Karena semuanya dari Allah. Apa aja disyukuri. Nggak harus ber-AC. Ternyata setelah sering pakai AC kena paru-paru. Suka angin, ada segala macam. Semua ada plus dan minusnya. Tapi kalau disyukurin hidupnya jadi nikmat gitu. Hidupnya nikmat karena nggak mikirin harta orang. Syukur dengan apa yang kita sudah miliki. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang berakal, dia menggunakan hartanya untuk kepentingan akhirat, supaya ada pahalanya gitu. Nomor 2, dia tidak ingin terkenal. Dan yang ketiga, dia sabar menghadapi ujian. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, dia sabar. Berarti itu ciri-ciri orang yang cerdas atau ciri orang yang berakal. Sampai sini apa yang kita kaji, semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Apa masih ada pertanyaan? Ya kan? Semoga saya dan kita semua bisa mengamalkannya, menjadi orang yang sabar, menjadi orang mukmin, menjadi orang yang cerdas sehingga selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Ya. Baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.